Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang persamaan trigonometri. Jadi, ini materi awal untuk matematika peminatan kelas 11. Jadi, namanya persamaan berarti ada tanda sama dengan nanti ujung-ujungnya kita mencari nilai yang memenuhi atau kita mencari himpunan penyelesaian. Ya, untuk persamaan trigonometri ya pasti kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Tetapi sebelum mempelajari ini, saya ingatkan kembali materi yang harusnya sudah diketahui sebelum mengerjakan soal-soal tentang persamaan trigonometri. Jadi, ini yang perlu diingat. Ini yang perlu diingat itu adalah nilai trigonometri. Ini khusus untuk sudut istimewa. Ya, yang biasanya dalam bentuk tabel gitu. Misalnya kalau kita tanya sin 60 derajat berapa nilainya, itu sudah bisa langsung menulis 1/2 akar 3. Atau ditanya cos 60 derajat sama dengan 1/2 gitu. Jadi kalau di sini masih kesulitan mengingat, ya himpunan penyelesaian nanti susah untuk ditentukan. Kemudian ada ini kan yang sudut istimewa itu biasanya cuma sampai 90 derajat. Nah, persamaan trigonometri ini ya dia berapa derajat pun bisa. Lebih dari 360 derajat juga bisa dicari penyelesaiannya. Jadi, ini perlu ditahu juga ada di kuadran. Itu kan ada terbagi menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Biasanya kan disimbolkan juga dengan di sini sin, sini cos, sini tan. Jadi maksudnya itu ini tanda plus, di sini semua menjadi plus, di sini cuma sin yang plus, sini cos yang plus. Ya mohon maaf ada kekeliruan. Ini karena keseringan menulis. Sin cos di sini tan, di sini cos. Ini yang betul ya. Di sini kuadran 1 itu 9 sampai 90 derajat semuanya positif. Sampai kuadran 2 itu 180 itu cuma sinus. Kuadran 3 270 itu cuma tan. Selanjutnya sampai 360 itu cuma cos yang positif. Artinya selain ini dan kebalikannya itu pasti bernilai negatif dengan memanfaatkan yang ini. Sudah dipelajari di materi sebelumnya tentang trigonometri. Khusus video ini saya akan membahas materi tentang persamaan trigonometri persamaan trigonometri ini dalam bentuk sinus. Jadi saya akan bahas sinus, kosinus, dan tangen selanjutnya nanti supaya tidak bosan melihat videonya. Oke, langsung saja. Untuk sinus ini biasanya disimbolkan dalam bentuk umum, ditulis sin x sama dengan sin alfa. Ini kan persamaan ya. Sin x sama dengan sin alfa.
Alfa ini adalah derajat yang sudah ditentukan di soal. X ini merupakan variabel. Bisa saja berupa X, bisa saja berupa Y, atau huruf lainnya. Ataupun bisa juga berupa variabel lengkap dengan koefisiennya. 2X misalnya, atau 3X. Atau juga bisa merupakan penjumlahan. Misalnya X tambah 30 derajat, gitu. Atau X kurang 30 derajat. Atau 30 derajat kurang X. Ini yang namanya variabel bisa diganti dengan apapun. Kalau alfa biasanya mengikut dengan sudut yang sudah ditentukan. Jadi ada dua nanti soal yang mungkin sama dengan ini. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Karena ini sin, ini juga sin, itu ya. Ini sin, ini juga sin, maka yang pertama adalah X sama dengan alfa tambah. Nah, disinilah yang tambahnya ini nanti yang merupakan periodik dari sinus. Sinus itu akan berulang nilainya ketika seperti ini ya. Saya bentuk dulu. Sinus kan begini gambarnya. Nah, ini sampai sini 360 derajat. Dan akan berulang setiap 360 derajat. Makanya di sini dituliskan K kali 360 derajat. Itu ya. Jadi K kali 360 derajat. Inilah, karena bisa saja nanti dalam satu interval ditanyakan sampai 720 atau bahkan dari 3 kali 360-nya. Hanya ini perlu ngikut. Ini untuk satu. Berdasarkan tadi di kuadran, karena ini kita bagi, saya perlihatkan dulu. Ini setengah, berarti ini kuadran 4, ini kuadran 3, ini kuadran 2, ini kuadran 1. Nilai sin sama di kuadran 1 dan 2. Nah, rumus kuadrannya itu bisa juga ditulis seperti ini. Atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi ada dua rumus yang bisa dipakai, yang harus, bukan bisa ya, yang harus digunakan untuk menentukan dari sin ini. Yang pertama langsung menggunakan sudut, kemudian ditambah K kali 360. Kemudian untuk X juga bisa digunakan 180 kurang alfa. Dari ini kan kuadran 2-nya, rumus untuk kuadran 2 biasanya. Nah, inilah yang kita gunakan dalam mengerjakan soal. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung mengerjakan contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 60 derajat untuk 0 derajat X sampai 360 derajat. Ini intervalnya ya. Jadi biasanya soal untuk persamaan trigonometri itu menentukan interval penyelesaian. Jadi kita ada intervalnya. Ini untuk kuadran 1 sampai 4 saja. Itu ya. Oke, langsung saja kita jawab. Saya jawab di sini saja ya, supaya ini kelihatan nanti penggunaan di sebelah dengan yang ini. Oke, kita jawab langsung. Yang pertama kita tulis modelnya dulu. Sin X sama dengan sin 60 derajat. Nah, sekarang alfanya berapa? Alfanya kan di sini dipakai 60.
Selanjutnya kita menentukan seperti ini. Karena modelnya sudah sama, berarti kita menulis untuk bagian pertama, X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Atau, kita tulis, atau X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Apa maksudnya K di sini? Kita bisa menentukan K itu bilangan bulat. Karena ini tadi periodik ya. Bisa saja negatif, bisa saja positif, tergantung dari interval yang disediakan di soal ini. Yang pertama kita tuliskan untuk K sama dengan 0. Kenapa saya tidak ambil negatifnya? Karena sini kan mulai dari 0 ya. Berarti kita tidak menggunakan bilangan positif. Untuk K sama dengan 0, berarti kita dapat X sama dengan 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Ini tentunya kita memperoleh 60 derajat tambah 0, ya tetap 60 derajat. 60 derajat masuk enggak di sini? Ya, masuk. Berarti tahan sampai di sini dulu. Atau X sama dengan 180 dikurang 160 itu dapat 120 derajat. 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh di sini 120 derajat. 120 ada enggak dalam interval ini? Ada, berarti ini juga memenuhi. Selanjutnya kita bisa menghitung ini lagi. Untuk K sama dengan 1. Karena sudah 0 memenuhi, berarti kita coba yang satu lagi. Berarti kita peroleh X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 360. Ini kita memperoleh 300 atau 420 derajat. Nah, 420 ada tidak dalam interval ini? Tidak ada, berarti kita biasa menuliskan TM atau tidak memenuhi. Kemudian kita tulis atau X sama dengan 120 derajat tambah 1 kali 360. Ini dapat 480 derajat. 480 juga tidak memenuhi. Ketika K sama dengan 1 tidak memenuhi, pasti untuk K sama dengan 2 dan seterusnya juga tidak memenuhi. Sehingga kita memperoleh himpunan penyelesaian ini sama ini saja yang memenuhi. Sehingga kita memperoleh jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 120 derajat. Kenapa ini tidak ditulis? Karena tidak memenuhi. Itu untuk sinus ya. Tinggal mengikuti ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.